Terima kasih, Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami boleh menaikkan penyembahan pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan berkenan atas setiap penyembahan pujian yang kami naikkan. Juga Tuhan, Engkau telah mendengar doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biar kiranya setiap doa-doa yang kami naikkan, itu boleh Tuhan kabulkan. Bapa, kini saatnya kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau menaruh perkataan-Mu ke dalam perkataannya, memberkatinya, dan kiranya setiap apapun yang dapat kami dengar pada hari ini, boleh itu menjadi pembelajaran bagi hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kini kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Krul Menik. Amin, terima kasih Bu. Silakan Bu Veronica. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 20. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ayat kelima. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Ayat ke-6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja, mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya.
Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota, dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, "Kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda, dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja." Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, "Baiklah kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan dan menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota." Lalu salah seorang pegawainya menjawab, "Baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini." Tentulah keadaannya seperti seluruh halayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi, supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu, sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu, mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati, sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakan pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini, di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?"
Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Markus 8. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan berkata, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas.
Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan dia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah sabda Allah. Terima kasih para lektor, Pak Ali Mulyo, Bu Veronica, atas pembacaan Alkitab hari ini. Kita akan menyaksikan pengumuman melalui tayangan video. Silakan tim multimedia. Salam saudara-saudara, mari kita simak Hagios Outreach, informasi dan berita seputar kegiatan dan rutinitas di komunitas Hagios dan yayasan-yayasan di bawah naungan Hagios Internasional berikut ini. Saya Ido Akbar, saya seorang dokter. Saya yakin di luar sana banyak orang yang ingin sekolah teologi ya, tetapi terbentur dengan waktu dan kesibukan sehingga sulit untuk mengikuti perkuliahan teologi. Tetapi di HBC inilah tempatnya. Jadi bagi saudara yang sudah bekerja, sudah punya kesibukan, tetapi kerinduannya untuk mengenal lebih dalam tentang teologi, saudara dapat bergabung di sini. Di sini kualitas perkuliahannya sangat menarik. Materi yang disajikan, pengajar-pengajar yang sangat kompeten, itu membuat saya merasa bahwa di sini tempat yang sangat dibutuhkan. Dan saya merasa bahwa akan sangat baik jika saudara bergabung di HBC 02 ini, dan saya yakin bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Jadi untuk saudara yang rindu mendalami teologi, dimanapun saudara berada, ini adalah pilihan yang sangat tepat.
Dibuka kelas apostolik angkatan ke-9 dengan tema yang menarik, yaitu tentang hubungan suami istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu, dan juga pengembalaan di gereja. 16 kali pertemuan, 1 kali seminggu, 90 menit via Zoom. Segera daftarkan. Bagi yang sudah member bisa langsung daftar di hagios.id atau bisa hubungi +316 111 58410 atau via email hagios.eu@gmail.com. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, 'cause you're awesome. Happy birthday to you. Demikian informasi dan berita Hagios Outreach hari ini. Kita ketemu lagi besok pagi di Embun Pagi setiap hari pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Hagios Embun Pagi, tidak ada yang miskin di antara kita. Haleluya. Terima kasih Pak Akira Oscar untuk tayangan videonya. Bagi Anda yang terlewatkan melihat tayangan video pengumuman, saudara bisa melihat siaran ulang di channel YouTube Jose Paul Jang. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Paul dengan judul Mujizat Nabi 26. Silakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan yang teguh, dan jangan putus asa, ya, jangan menyerah sekalipun kelihatannya udah nggak mungkin, karena selalu ada mujizat, saudara ya, selalu ada mujizat. Jangan takut, saudara. Bentar. Mana nih, aku nggak mau. Loh, nggak nyala. Ya sudah. Oke, terang deh ya, nggak apa-apa ya. Selalu ada mujizat, jangan takut saudara ya. Selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan dari surga. Dan mujizat itu hanya terjadi sama orang-orang yang tekun setia. Aduh, itu hebat sekali. Kesetiaan ya, tekun, konsisten. Banyak orang nyerah, mujizatnya mau datang nyerah. Sampai titik darah penghabisan tidak terjadi apa-apa. Memang nggak terjadi apa-apa. Tetapi setelah itu saudara, ya setelah itu, karena benih itu ya, benih imanmu itu harus jatuh sampai mati, sampai kamu harus nunggu satu masa, tiba-tiba terubus. Begitu imanmu itu terubus, itu nanti ya, itu tadi yang namanya biji sesawi, biji kecil ya, biji sesawi itu ya, biji yang kecil ya, cuman bulir-bulir gitu ya, kayak pasir. Begitu disebar, dia akan jadi ya seperti pohon yang bisa apa namanya, bisa menaungi burung-burung, bisa bersarang di situ, saudara. Ya, iman yang sebiji sesawi, ya, sesawi ya, biji sesawi itu. Nah, itu hal yang luar biasa sekali. Itu adalah filosofis kehidupan yang seringkali orang maunya mujizatnya sekarang, saudara. Orang mau mikirnya apa? Pertolongannya sekarang. Nanti Anda ngalamin lagi, Anda minta mujizat lagi, ngalamin lagi, minta mujizat lagi. Akhirnya Anda seakan-akan hidup menjadi terlalu mudah. Tetapi ketika hidup itu penuh dengan perjuangan, rasanya ditarik gitu ya, seret begitu ya, rasanya nggak kelar-kelar itu ya. Rasanya jiwanya itu udah mau ditarik dari raganya kita kan, udah dipenteng sana, penteng sini, dipermalukan sana, permalukan sini, dikejar-kejar debt collector, dikejar-kejar mertua, dikejar-kejar Pak RT, belum bayar iuran RT, segala macam. Konyol banget ya. Belum lagi nanti belum bayar iuran ini, iuran itu. Aduh, sampai puyeng. Ya. Wah, itu masa-masa yang menegangkan ya saudara ya.
Tapi bagi Anda yang bahkan Anda yang berkecukupan dalam keuangan, tetapi kamu punya masalah yang lain, ya kan? Masalah dengan perusahaanmu, masalah dengan karyawan, ndak kelar-kelar, masalah dengan mertua, masalah dengan anak, yang ndak habis-habis. Anda butuh mujizat, ya kan? Aku perlu mujizatmu Tuhan. Sampai titik darah penghabisan, mujizat gak datang, terus Anda balik. Oh belum, jangan. Sampai titik darah penghabisan kamu tunggu. Saudara, waktu perusahaan saya itu ya, mau kolaps itu ya saudara ya, kita bilang kita butuh mujizat dari surga. Sampai titik darah penghabisan tak tunggu, nggak ada mujizat, saudara, tetap kolaps. Karena waktu itu saya niat ya, kalau saya mau niat mau nakal, mau selesai saudara ya, beres. Tapi waktu itu enggak, saya mau pakai cara Tuhan. Tapi Tuhan sudah bilang kamu harus full time. Tuhan nggak mau, aku maunya beresin dulu semua masalah-masalah aku sampai aku pulih dulu, baru aku begini. Itu maunya saya saudara. Tetapi Tuhan bilang enggak. Jadi waktu sampai selesai titik darah penghabisan, saya nunggu beberapa bulan. Dan kita kayak terjun bebas itu saudara ya. Tidak ada pertolongan dari surga. Tidak ada pertolongan dari surga lagi. Ya, maka kita kukut ya, barang-barang dari kantor, dari gudang kantor. Waduh, waktu mindahin barang dari kantor ya. Kita kan sewa di bangunan ini ya, di kantor kita dulu ya. Ada perkantoran. Nah. Kita disuruh ngeluarin barang, saya kudu, waduh, sudah sampai stres itu yang waktu ngeluarin barang itu ya. Sampai saya sudah nggak ikut, sudah nggak tahan. Mungkin diambilin juga sama karyawan ya saudara ya, udah nggak tahu udah itu barang-barang yang ya udah nggak apa-apa saudara, sampai titik darah penghabisan, sampai tak tunggu saudara. Kamu maunya apa Tuhan? Tuhan mau apa dari saya Tuhan? Aku harus bagaimana? Aku nunggu nih, aku nunggu. Tetapi di dalam penungguan itu saya ingat ada banyak sekali mujizat yang lalu, saudara. Nah, kalau nggak punya mujizat, ya itulah saatnya Anda menantikan mujizat. Tapi saya punya mujizat-mujizat yang lalu. Saya ingat apa yang Tuhan lakukan kepada saya. Sehingga rasanya waktu itu kalau saya nunggu lagi nggak apa-apa. Ternyata apa yang menjadi mujizat itu, ya saya diajari Tuhan bagaimana perspektif kehidupan itu. Makanya saya bisa ajarin kepada Anda, kerja itu ya, kamu mau gajinya kurang, yang penting kerja. Karena rezekimu itu bukan dari pekerjaanmu, rezekimu itu dari Tuhan, bukan dari bosmu, bukan dari gajimu, rezekimu dari Tuhan, saudara. Yang aneh-aneh, makanya saya sudah ngalamin itu, makanya saya tenang. Ya Tuhan, saya tenang. Ya kan? Karena ada pengalaman sebelumnya, saudara. Ada pengalaman sebelumnya. Nah, tadi ya yang waktu murid-muridnya ribut masalah roti tidak beragi itu, masalah ragi itu dia mikirnya kan, oh kita nggak bawa roti nih. Saudara, seringkali kita memikirkan ya, ketika Tuhan lagi ngajari kita, Tuhan itu nggak lagi ngajari kita. Kita itu hari itu sedang mengalami sebuah, misalnya nih, anak yang memberontak. Ya, Anda mengalami pengalaman anak yang memberontak sampai minggat sama pacarnya misalnya. Wah, itu pusing sekali saudara ya. Saya pernah dampingi anak memberontak di bawah lari pacarnya, itu pusing sekali saudara ya. Lebih pusing daripada punya utang 10 miliar itu saudara. Serius kamu kalau ngeliat itu ya. Waduh, lebih pusing dari punya anak 10 miliar. Dia kalau baliknya utuh, kalau baliknya kupingnya hilang satu, mumet saudara. Berontak begitu, belum lagi nanti kalau kena macam-macam ya saudara ya, itu berdukanya minta ampun. Tetapi saudara ya, seringkali Tuhan itu menjawab bukan karena anak itu, bukan menjawab yang kita doakan itu. Masalahnya bukan itu, masalahnya bukan anak yang kabur itu. Ketika kamu bangkrut, masalahnya bukan kamu bangkrut. Ketika kamu sakit, masalahnya bukan kamu sakit. Pengalaman bersama Tuhan, saya punya pengalaman bersama Tuhan. Kamu masa nggak percaya sih kalau aku mau pulihkan kamu bisa tinggal pulih. Tapi ada maksud lain yang Tuhan mau ajarkan kepada saya, misalnya ketekunan. Waktu saya sampai habis titik darah penghabisan, itu saya, ya saudara ya, diajari tentang ketekunan. Saya biasanya ada tekanan 3 tahun saya pindah, 2 tahun saya pindah, saudara. Saya ganti switch. Saya nggak suka gitu. Tapi hari itu saya harus kerja ya selama hampir 7 tahun nih saudara ya, hampir 7 tahun saya ngerjain barang itu tok yang gak hasil sama sekali, dan saya harus selesaikan sampai tuntas semuanya. Terus saya mikir, saya gak baca apa-apa, nyatanya saya tetap kolaps Tuhan, saya tetap hancur. Waktu itu saya gak ngerti, Tuhan ajari saya ketekunan sampai titik darah penghabisan, sampai saya nunggu, sampai saya diem. Harus apa Tuhan? Sampai itu seakan-akan ya, kalau
Ya pokoknya pasrah sudah. Karena saya tidak mau melakukan cara-cara saya yang lama. Kalau pakai cara-cara yang selama, sudah selesai, saudara ya. Cuma saya mau pakai caramu, Tuhan. Dan itu benar-benar saya sampai habis, sampai ke dasar. Begitu sampai dasar, saya cuma diem. Udah puasa saya, saudara ya. Puasa, makan tiap hari. Ya, karena memang nggak punya duit. Makan sehari sekali saya. Karena memang nggak punya duit. Jadi sekalian puasa sekalian. Tak bikin puasa sekalian. Daripada sengsara, saya tahu prinsip itu ya. Kalau kamu nggak punya duit, daripada kamu telat makan, kalau kamu lagi stres, daripada kamu telat makan, puasa sekalian, nanti kamu nggak sakit. Tapi kalau kamu lagi banyak konflik, kamu telat makan, kamu sakit, saudara. Kamu lagi banyak masalah, kamu lagi stres, kamu telat makan sakit. Tapi kalau kamu lagi stres, puasa sekalian, makan sehari sekali, udah disiplin. Menang, saudara. Stresnya malah hilang. Saya puasa itu setahun ya, saudara ya. Setahun saya diem. Itu masa-masa saya diam tenang. 2014 saya diam, 2014, 2015 saya tenang, diam saja. Diam aja nggak ngapa-ngapain. Ya cuman puasa. Tuhan ajari saya tenang sedemikian rupa. Sepasrah mungkin, oke Tuhan maunya apa. Saya bukan orang malas ya saudara ya. Saya bisa sambil puasa itu, saya nulis buku. Ya 2014 itu ya. Sambil puasa itu saya nulis buku. 2015 saya launching buku saya pertama itu saudara ya. Semua buku tulisan saya yang karu-karuan itu buku saya itu hasil dari paper saya bikin buku. Paper yang saya bikin buku itu ya. Ya kandak karu-karuan tapi ya itu buku saya pertama. Lalu buku saya yang kedua itu tesis saya. Saudara saya cuma nulis buku, saya cuma ketak-ketik di Facebook. Saya tenang, saya jaga tenang. Ya saudara ya. Nah disitulah tiba-tiba itu tadi ya, tiba-tiba ada banyak sekali pewahyuan di dalam ketenangan itu. Ternyata Tuhan bukan mau saya duitnya diperbanyak atau ya sekarang duitnya banyak kita walaupun ada di yayasan semua kan bukan duit saya, duit kalian juga kan. Tetapi kan banyak kita kan, kita mau apa kita udah nggak khawatir. Kita mau pelayanan, kita mau apa kita nggak khawatir. Tapi ada ketenangan. Ternyata Tuhan mau saya tenang. Ternyata Tuhan mau saya benar-benar memahami ya cara berpikir Tuhan. Siapakah yang tahu pikiran Tuhan selain dari roh Tuhan sendiri? 1 Korintus 2 ayat 9. Saya diajari untuk memahami cara Tuhan bekerja. Kalau saya bilang Tuhan bekerja dengan sebuah pola, banyak orang Kristen yang penganut Kristen itu, enggak, kita punya pengalaman sendiri-sendiri. Pengalaman orang beda-beda, tetapi polanya selalu sama. Ya, pola Tuhan bekerja itu selalu sama loh, dengan sebuah hukum semesta. Makanya saya bisa kasih tahu kamu nanti begini, nanti kamu akan begini, kamu begini, nanti kamu begini. Itu namanya orang pinter, ya kan? Orang berhikmat, orang pinter. Kenapa? Karena kita ngamatin. Ternyata ada pola cara Tuhan bekerja. Nah dalam pola itu Tuhan ngajari saya, saudara. Saya tenang ya, sampai saya benar-benar tenang, sampai benar-benar saya pasrah. Iya Tuhan, ya udah Tuhan maunya apa? Tadinya gimana sih Tuhan? Apa salahku? Sampai akhirnya Tuhan maunya apa? Tak lakukan. Itu benar-benar sampai ke pasrah yang seperti itu loh saudara. Tuhan maunya apa? Tak lakukan Tuhan. Ya kan, mulai ya, penginjilan. Kalau saya penginjilan, ya, zaman saya lagi puasa itu, saya serem saudara. Penginjilan, saya ketemu orang, ngobrol-ngobrol sebentar, orang itu bisa langsung tersungkur sujud, saudara. Saya tersungkur sujud seperti kebuka, ya. Nah itu ada, ya kita ada beberapa orang kita baptis langsung ya, saudara ya. Tadinya saya nggak berani baptis. Terus didorong, kamu baptis, kamu sendiri yang baptis, karena gara-gara saya membaptis orang, titip, nggak dibaptis, saudara, kurang ajar ini gerejanya. Akhirnya udah saya baptis sendiri, saudara ya. Tadinya saya nitip, saya minjem gerejanya orang buat baptis. Lama-lama saya diusir, saudara ya, karena ketakutan dibaptisin orang Islam. Terus saya bilang, ya udah, kesempatan saya, kalau gitu saya nggak usah tergantung sama gereja. Saya mulai baptis di sungai, di laut. Wah itu saudara ya. Ketika saya tenang, Tuhan maunya apa? Kadang-kadang kita nggak nangkep loh Tuhan ngomong sama kita, bicara sama kita nggak nangkep karena sibuk. Kita curiga sama Tuhan. Ini hari ini Damaris saldonya lagi kosong, saudara ya, karena kita
mentokin ya, kita mentokin semua ya, sekuat tenaga, jadi kosong saldonya. Waduh, teman-teman beberapa sudah mulai, aduh gimana nih, aduh tenang, kita sudah pernah ngalamin. Kita sudah pernah ngalamin dulu, ya 2 kali, sudah pernah ngalamin, duitnya habis. Sekarang masih dipegang Pak Stephen ya 85 juta buat depot kan. Dulu itu benar-benar sampai tinggal berapa puluh juta itu, tinggal 50 juta atau tinggal 40 juta itu. Sampai Bu Mantu, aduh gimana nih, mungkin Bu Mantu merasa bersalah kan, tapi katanya memang begitu, wajar. Maunya saya malah dihabisin semuanya buat kita kasih makan. Tapi akhirnya dikelola ya sama Bu Mantu, di manage ya, karena Bu Mantu kan dia tahu masalah keuangan ya, di manage. Akhirnya saldonya kita 600 juta saudara ya. Terus sekarang saldonya kembali ya. Kemarin terakhir saldonya cuma tinggal 80 juta apa itu ya. Di luar yang untuk ini ya, di luar 80 juta yang dipegang untuk depot. Jadi sebenarnya 160 kan. Sebenarnya kan masih ada 160. Tapi udah kita pernah lebih parah dari itu. Dan kita 2 kali ya dikembalikan sampai ke titik 600 lagi. Ada mujizat. Dan itu seringkali Tuhan bukan lagi mau kasih kita mujizat itu, tapi Tuhan mau ajari kita yang lain, saudara. Jadi Anda jangan ceritanya mujizat 2 kali, lalu Anda mengharapkan mujizat yang sama lagi. Jangan. Namanya Anda nggak naik kelas. Ketika Tuhan lagi bicara sama kita, ada sesuatu perkara, mungkin ada kaitannya dengan mujizat itu, tetapi sebenarnya Tuhan lagi nggak cerita tentang mujizat itu. Tuhan lagi cerita, lagi ngajari hal yang lain. Naik kelas dong. Saya kalau ngajari anak saya wisely, ya, hari ini tak ajari, nih, kamu kemarin, ya, tak ajarin cara masang lampu, misalnya waktu kecil kan. Masang lampu itu kamu jangan pegang besinya, pegangnya bohlamnya, pegang bohlamnya pakai tisu. Misalnya nih. Besok tak ajarin lagi, coba kamu yang pasang sekarang sendirian. Masih salah saudara. Besok pasang sendirian. Besoknya lagi saya suruh ambil lampu sini. Dia pikir kan mau masang lampu lagi. Enggak, kamu tahu enggak lampu ini? Ya, cara bacanya ini wattnya berapa, apa segala macam. Bukan suruh masang lagi. Tambahin ilmunya, ini berapa watt, ini tujuannya buat ini. Kamu tahu nggak ini pilihnya di mana? Kamu nggak tahu lampu ini sama lampu ini bedanya apa? Kan begitu saudara ya. Ngajarinya kan jangan bolak-balik diajari itu lagi. Ambil lampu, oh pasti mau dipasang. Oh ambil ini pasti, ya itu namanya nggak naik kelas. Ya, apa bedanya sama anjing? Dogi, tangannya begitu kita kayak gini, nanti anjingnya plek begitu. Kan butuh perulangan berkali-kali kan. Dan kita bukan anjing saudara. Ya kan? Ketika Tuhan mengajari kita mujizatnya, ya, terus bikin mujizatnya, sekali, 2 kali, maka yang ketiga dia tidak akan ajari mujizat yang sama lagi, saudara. Dia lagi cerita yang lain, kan kita kudu ngikut terus. Kita kudu ngerti yang dia mau apa. Kalau enggak kita nggak naik kelas. Makanya saudara-saudara yang ada di yayasan, ya, kalau sudah ngalamin sekali, 2 kali, kalau sampai 3 kali, ya kelewatan, saudara. Diajarin, Anda mesti tahu Tuhan maunya apa. Mengapa kita ada dalam suasana seperti ini. Para pengurus ya, Damaris terutama ini yang lagi duitnya habis. Tuhan mau apa? Kenapa kita dalam suasana ini lagi? Ya kan? Jadi pasti itu Tuhan akan cukupkan, jangan khawatir. Nah, masalahnya ini Tuhan lagi mau apa nih? Kenapa dalam suasana itu lagi? Apa yang Tuhan mau bicara sama kita? Kalau Tuhan cukupkan, kasih cukupkan, jangan khawatir, saudara. Cuma sekarang pertanyaannya, Tuhan lagi mau apa? Yang di Damaris ya. Sama ya, suami istri. Anda ngalamin ya, mujizat yang pertama. Yang kedua, loh kok ngalamin lagi Tuhan? Yang ketiga, ya tiba-tiba Anda busuk lagi masalah keuangan. Kok ngalamin yang ketiga Tuhan? Jangan khawatir, Tuhan pasti kasih lolos, saudara. Jangan khawatir. Cuman kamu kudu ngerti kenapa ya? Yang ketiga ini ada apa Tuhan? Kalau yang pertama, kedua saya disuruh beriman. Yang ketiga ini apa? Apa cuma cukup beriman? Ternyata kamu disuruh apa, saudara? Misalnya nih, oh ternyata kamu disuruh menabur di dalam kekuranganmu. Ternyata kamu diajari bagaimana di dalam kekuranganmu, kamu bukan hanya beriman Jehovah Jireh uang datang, tetapi dalam kekuranganmu itu, kamu bisa berbagi. Nah, kamu tanya sama Tuhan dalam setiap perulangan, Anda mengalami perulangan, Anda jangan takut, saudara ya, jangan takut. Tuhan
pasti tolong. Dan pertolongannya itu selalu aneh-aneh caranya. Ya, Tuhan pasti tolong. Dan itu selalu baik buat kamu. Hari ini saya menyesal nggak perusahaan saya tutup? Enggak, saudara. Untung perusahaan saya tak tutup dulu. Untung dulu saya nurut. Walaupun saya orangnya bandel kan, pokoknya belum sukses, belum. Saya tuh pasti sukses kalau ngerjain. Kalau saya bikin apa, tak kerjain pasti jadi, saudara. Cuman waktu itu saya nurut sama Tuhan. Enggak, ya udah, saya berhenti. Nah, sekarang yang kita kerjakan, kita berkembang lagi, saudara ya. Untung saya nurut. Ya, kalau saya stubborn waktu itu, seperti biasanya kan saya ndablek, tapi hari itu saya tuh, iya Tuhan maunya apa? Sampai saya waktu puasa itu bilang, iya Tuhan. Tadinya saya rada merontak, Tuhan aku kan mau begini, kan baik. Enggak, saya stop. Tuhan itu mau apa? Supaya aku jelas, aku pengen jelas dan aku akan lakukan apapun Tuhan. Wah, penuh penyerahan, saudara ya. Berhenti, selesaiin semua. Buang semuanya, nol semuanya. Iya, nggak takut. Iya, tak laku, tak nolin semua, saudara. Saya baru beli 5 es, masih bagus 10 juta atau berapa itu. Saya kasihkan, saudara, ke panti asuhan. Itu tanya sama Bu Aning itu, ya, yang di rumah Salom itu. Serius, saudara, saya baru beli ranjang, masih baru tak pakai 1 bulan. Tak kasihkan, saudara, ke hamba Tuhan di desa. Nggak punya ranjang, kirim. Saya tidurnya di lantai semua. Nol dari nol. Tuhan mau saya nol, dari nol semua. Dan ternyata itu baik. Buat saya dan buat anak-anak itu baik. Akhirnya anak-anak saya bisa melihat, ternyata Tuhan bukan mau ngajari saya. Tuhan mau ngajari anak saya, saudara. Lewat saya. Karena kalau ngajari anak saya langsung, dia nggak akan sanggup. Ngajarinya lewat saya. Dia lihat. Terus saya teriak, kamu teriak Jehovah Jireh. Teriak anak saya Jehovah Jireh. Ya, Wesley teriak Jehovah Jireh. Teriak Jehovah Jireh. Makanya, anak-anak saya diberkati, saudara. Saya nggak punya uang, serius saya nggak punya uang, tapi anak-anak saya, 2 anak saya diberkati, saudara. Karena mereka berdoa Jehovah Jireh. Mantap, saudara. Jadi pengalaman itu bukan buat saya sama anak, kali itu, yang ketiga itu. Yang ketiga itu pengalaman itu justru buat anak-anak saya, tetapi saya yang disuruh ngalami supaya anak saya berdoa untuk kebutuhannya mereka, saudara. Kali ini, kalau Anda yang sudah mengalami ketiga kalinya, Anda butuh mujizat yang sama, ya, sekarang tanya sama Tuhan. Tuhan maunya apa, Tuhan? Tak turuti, Tuhan. Itu, coba doanya sekarang, Tuhan mengapa begini? Jangan. Tuhan maunya apa? Tak turuti, Tuhan. Pasrah, saudara. Maunya apa, Tuhan? Tak turuti. Karena yang Tuhan mau pasti benar. Nah, sekarang saya nggak susah didik anak saya, saudara, takut sama Tuhan. Saya nggak susah didik anak saya untuk baca firman Tuhan, untuk mengerti Tuhan. Dan nggak retorika, anak saya nggak ada yang beretorika agama, nggak ada, saudara. Ya kan? Justru dia suka heran kalau ada orang sampai nunggang-nungging, sampai gemawakan berdoa. Anak saya malah bingung. Kenapa bisa begitu ya, Pak ya? Iya kan, karena kamu kan nggak perlu begitu. Kamu tinggal bisik aja, Tuhan pasti jawab doamu. Ya, saudara ya. Nggak perlu sampai kayak gitu doanya. Kamu mah bisik aja Jehovah Jireh. Ya kan? Cukup, saudara ya, cukup. Kemarin ya mau yang anak saya mau stasiun yang kedua, kamu bilang aja Jehovah Jireh. Padahal nggak mungkin stasiun kedua di tempat yang sama karena gajinya gede, saudara ya. Nggak mungkin stasiun di tempat yang sama 2 kali itu nggak mungkin. Magang, stasiun itu magang kerja karena ini kan lulus S1 kan selesai dia. Diterima di tempat yang sama, saudara, malah diharap-harap, saudara. Malah ini lulus kuliah selesai disuruh kerja. Itu, saudara ya, anak saya yang begitu-begitu udah Jehovah Jireh, udah nggak pusing Jehovah Jireh, tenang kan? Ya, saudara ya, seringkali itu kamu tanya sama Tuhan, Tuhan maunya apa? Tak turuti, Tuhan. Jangan nggak percaya, jangan, Tuhan kenapa gini lagi, Tuhan aku salah apa? Jangan, bukan salah siapa, bukan salah apa. Seringkali kamu cuman perlu ngomong, Tuhan kamu pengennya apa toh Tuhan? Tak turuti, Tuhan. Ya, saudara, Tuhan ngomong yang jelas sama saya, tak turuti, Tuhan. Mau gitu, saudara? Belajar yang ngomong ya, pagi ini ya. Anda yang ngalami 3 kali mujizat, butuh mujizat yang sama 3 kali, atau Anda yang enggak selesai-selesai masalahmu, kamu ngomong sama Tuhan pagi ini, Tuhan maunya apa toh Tuhan? Tak turuti, Tuhan. Bukan salah Tuhan, bukan salah kamu, bukan salah siapa, saudara. Mungkin Tuhan saat ini cuma butuh kamu ngomong. Tuhan maunya apa, Tuhan? Tak turuti. Ngomong yang jelas, Tuhan.
supaya aku ngerti aku mesti apa. Tak turuti Tuhan apa yang kamu mau. Amin. Tuhan Yesus berkati.